Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan juga pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin menunjukkan satu fakta menarik kepada teman-teman tentang seorang kader PKS yang sangat kooperatif dan pro dengan program-program Bapak Jokowi. Beliau adalah Pak Zulkifli Fliansah atau biasa dipanggil Bang Zul yang menjadi gubernur Lombok Tengah, dan beliau ini adalah kader PKS, dan karena beliau kooperatif maka daerahnya itu dibangun oleh Bapak Jokowi gitu ya, dibangun oleh Bapak Jokowi walaupun Pak Zul ini gubernur PKS, tapi dia juga sangat kooperatif dengan program pemerintah pusat, sehingga akhirnya dia bersaksi bagaimana daerahnya dibangun dan mengalami lompatan-lompatan ekonomi dan juga menjadi tempat wisata kelas internasional seperti Bali gitu. Jadi sangat luar biasa kesaksiannya ini. Nah, bagaimana pernyataan Bang Zul ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Mungkin saya subjektif juga. Misalnya saya ini kan Ya, ini ya. gubernur PKS, partai oposisi. Tapi perhatian Pak Jokowi pada NTB itu besar sekali. Itu yang susah. Jadi kalau kita misalnya bilang Pak Jokowi nggak perhatian sama partai oposisi, nggak benar juga. Nggak benar juga. Sumatera Barat juga dapat perhatian. Nah, misalnya kita MotoGP itu proyek triliunan. Belum lagi fasilitas yang mendukung banyak sekali. Jadi nggak fair juga kalau misalnya dikatakan pemerintah setelah oposisi gitu tidak memberikan pemerintah tidak memberikan perhatian pada oposisi, apalagi kami ini kan wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi memang di Indonesia dengan sistem sekarang ini tipis memang ininya. Jadi misalnya saya disuruh berbeda sama Pak Jokowi susah secara personal kami baik gitu. Program-program pemerintah luar biasa perhatiannya pada Nusa Tenggara Barat ini. Bahkan proyek-proyek nasional, ada lobster estate, shrimp estate, banyak sekali. Ya, kenapa saya ketawa? Ya, karena saya bahagia sekali mendengar pernyataan dari Bang Zul ini. Harusnya beginilah seluruh gubernur hingga kepala daerah. Ketika presidennya ingin berlari, ayo gubernurnya juga berlari. Ketika presidennya ingin menerapkan satu program yang baik, ayo bantu hal-hal teknis di lapangan. Jangan seperti di DKI Jakarta. Pak Jokowi mau normalisasi, sudah dibangun bendungan di daerah penyangga Jakarta untuk bendungan kering untuk menampung air hujan agar tidak terlalu banyak mengalir ke Jakarta, tapi oleh gubernurnya malah yang dikerjakan naturalisasi. Dikerjakan di sini bukan berarti dikerjakan di ada faktanya, tidak, hanya konsep normalisasi itu dirubah jadi naturalisasi sembari tidak ada hasilnya. Jadi malah berdebat dengan Menteri Pak Basuki, Menteri Pekerjaan Umum. Jadi luar biasa perbedaannya dengan pemerintah pusat. Akhirnya apa? Yang terdampak daerah itu karena tidak menerima manfaat dari proyek besar dan strategis dari pemerintah pusat. Saya salut dengan kader PKS Bang Zul ini karena bisa menempatkan diri untuk kepentingan masyarakat, tidak peduli siapa presidennya, mau Pak Jokowi, mau dari partai apapun, tapi dia menyambut baik, akhirnya daerahnya menerima manfaatnya. Nah, bagaimana manfaatnya? Nah, kita dengar, kita lanjutkan. Menjadi tuan rumah dari MotoGP tidak gampang. Dia punya requirement yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika awal Mandalika dipilih sebagai tuan rumah MotoGP, maka syarat dari Dorna itu oke, Anda jadi host dari MotoGP, tapi Anda harus punya rumah sakit kelas dunia. Artinya kami harus memperbaiki rumah sakit kami. Bukan hanya rumah sakit, runway bandara pun harus diperpanjang. Berarti runway bandara internasional di Lombok juga harus diperpanjang. Setelah runway diperpanjang oleh Angkasa Pura dengan bantuan Pak Erik, Pak Jokowi bilang terminalnya juga nggak boleh terminal kampung. Terminalnya juga harus didandanin. Nah, kalau sudah punya airport kelas 1, pelabuhannya juga untuk logistik harus jadi kelas dunia juga. Pelindo dengan bantuan Pak Erik juga merubah pelabuhan laut kami menjadi pelabuhan laut kelas dunia sekarang. Gila sih, keren-keren. Nah, Pak Jokowi datang. Ketika turun di airport, sirkuitnya sudah jadi, tapi jalan ke sana agak macet kalau lewat pasar. Dibikinlah bypass dalam waktu kurang dari setahun, dan kita punya bypass yang terbaik dan tercantik di seluruh Indonesia ada di sana. Nah, setelah bypassnya jadi, Pak Jokowi bilang, bagus ini bypass, tapi kelihatan masih kering. Ada penghijauan, tempat kami jadi hijau sekarang. Nah, setelah bypass jadi hijau, jalannya sempit. Pak Jokowi bilang, harus diperluas di Jalan Keruak. Sekarang yang tadinya hanya jalan kecil menjadi 2 pasangan yang sangat besar. Sudah jadi sirkuitnya, sudah jadi bypassnya, sudah luas jalannya. Kok masih ada rumah penduduk di tengah megahnya sirkuit?
Yang masih kumuh, panggil Menteri PU lagi untuk mendandani pos homestay kita. Dan sekarang kita punya ribuan homestay yang bukan saja dinikmati oleh orang yang berduit, tapi juga masyarakat umum bisa hadir di sana. Jadi luar biasa impact-nya. Oleh karena itu buat kami sekali lagi terima kasih pada Pak Presiden, yang mungkin orang lain tidak melihat langkah ini secara luar biasa. Tapi yang kedua saya memberikan apresiasi dan angkat topi buat Pak Erick Thohir yang dengan keberaniannya luar biasa menjadi tuan rumah dari MotoGP. Ya, menjadi tuan rumah MotoGP. Nanti 13-15 Oktober itu 2 kali MotoGP diselenggarakan di Indonesia, dan Mandalika adalah salah satu sirkuit termegah dan terindah di dunia. Kalau teman-teman tahu bagaimana MotoGP di India kemarin, itu menjadi banyak pemberitaan negatif karena teman-teman tahu banyak keluhan para pembalap tentang MotoGP India. Tapi lihat di Mandalika, wah, pemberitaannya di tahun pertama penyelenggaraannya itu unik-unik, mendapatkan respon yang sangat positif karena pembalap seperti terasa liburan ketika sedang berkompetisi. Jadi sangat luar biasa dan sangat menarik pernyataan dari Bang Jul ini. Ya, mungkin banyak yang tidak melihat, tapi Bang Jul sebagai gubernur di tempat itu dan sebagai perwakilan masyarakat di tempat itu mengatakannya, mengalami dan menyampaikan bahwa ya orang lain mungkin nggak tahu, tapi kami yang merasakan manfaatnya. Kurang lebih begitu ucapan dari Bang Jul ini. Jadi kalau ada yang teriak-teriak tapi bukan orang di daerah itu, sebenarnya ini bisa dipastikan, bisa dideteksi ini adalah ya mungkin pembenci Pak Jokowi, ya pengkritik lah, mungkin bukan pembenci tapi mungkin pengkritik fanatik Pak Jokowi gitu ya. Jadi tidak berada di tempat yang dibangun tapi paling keras berkomentar negatif, apa namanya kalau bukan pengkritik fanatik Pak Jokowi, ya kan? Begitu teman-teman. Jadi coba kita simak lagi pernyataan dari Bang Zul ini, sangat menarik ya. Apa yang diinisiasi oleh Pak Jokowi itu ternyata betul. Bahwa international event mampu menggerakkan investasi, orang investor datang sekarang ya. Karena kita dapat kontrak 10 bahkan hampir 20 tahun ke depan kita akan jadi tuan rumah MotoGP, investasi datang. Keren. Sektor produksi menggeliat, angka statistik nggak bisa dikibulin, betul-betul impact-nya sangat positif. Jadi dahsyat betul. Jadi sekali lagi terima kasih pada pemerintah pusat dengan semua top. Ini gubernur top perangkatnya, Kementerian PU terutama, kemudian Kementerian lingkungan hidup dan kemudian yang menghijaukan Kementerian BUMN luar biasa tuh. Menghijaukan 360 tuh indah sekali. Belum lagi Kementerian Perhubungan, Kementerian UKM, Kementerian Desa, dahsyat sekali. Hampir semua kementerian keren itu sih. Semua berkontribusi, sehingga ini menjadi satu strategi juga buat kita. Ternyata membangun daerah itu sebenarnya tidak hanya harus bersandar pada APBD yang terbatas, ruang fiskal kita, dan apalagi dengan pandemi kan terbatas. Ruang fiskal dengan terbatas. kepiawaian kita membangun sinergi dengan pemerintah pusat, dengan kabupaten kota, bisa menghasilkan satu hal yang unthinkable, yang tidak pernah terpikir menjadi hal yang menakjubkan. Ya, jadi we are happy. Wah, saya sangat salut dengan argumentasi dari Bang Zul ini. Beliau seperti mampu meneruskan pesan-pesan yang selalu disampaikan atau dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, bahwa kalau membangun pakai APBN doang, ruang fiskal itu sempit, APBN terbatas, lama-lama nggak ngebangun apa-apa, maka butuh pihak swasta. Jadi jangan anti kolaborasi, dikit-dikit kan anti Cina, anti asing, anti asing. Ini menurut saya sudah nggak zaman. Sekarang itu zamannya kolaborasi, membangun bersama-sama, pihak swasta dilibatkan, pihak negara dilibatkan. Dampaknya kan nanti untuk masyarakat tenang, itu kan bukan dijual, tapi kita namanya investasi itu wajarlah investor untung, tapi tenang. Tempat yang diberi investasi itu akan mengalami namanya multiplier effect, akan mengalami dampak-dampak sosial dan ekonomi yang baik kayak gitu. Dan saya sangat menarik tadi, ternyata menurut Bang Jul ini, ketika ternyata dibangunin sirkuit, dibangunin bandara, dibangunin jalan tol, dibangunin jalan-jalan bypass, ya ternyata malah jadi lebih hijau loh daerahnya tadi. Ini pengakuan Bang Jul sendiri. Ya sekarang jadi lebih hijau. Lah ternyata pembangunan itu bisa hijau gitu. Jadi apalagi sekarang ada isunya IKN, nanti kalau dibangun hutan habis. Lah orang Pak Jokowi itu di sana adalah konsepnya yang dibangun adalah tetap hijau. Jadi walaupun ada pembangunan tapi tetap hijau gitu. Jadi artinya tetap ada pohon, tetap dikonsepkan agar menjadi ekonomi hijau. Jadi saya
Salut sekali buat Bang Zul ini. Nah, coba begini semua kepala daerah. Keren pasti. Itu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.